Akhir-akhir ini salah satu bisnis yang cukup menggurita dan menggeliat adalah bisnis nasi Padang, di mana saya melihat banyak influencer dan juga artis mulai terjun di dalamnya. Salah satu nama yang juga saya yakin Anda kenal adalah Arif Muhammad, di mana kolaborasinya dengan Akang Group menghasilkan sebuah brand yang bernama Padang Payakumbuh. Bagaimana suksesnya, bagaimana ceritanya, apa yang perlu kita ambil, tonton sampai selesai. Saya pribadi sudah mengenal Bang Arif dan juga timnya, Kang Dandi dan juga teman-teman sudah beberapa tahun yang lalu gitu ya. Dan saya melihat perjalanan beliau bersama timnya juga sangat luar biasa. Mungkin Anda sekarang mengenalnya, Padang Payakumbuh sudah ada di mana-mana. Seakan-akan ini pertumbuhannya sangat cepat dan ramai terus gitu. Tapi yang seringkali tidak kita lihat adalah bagaimana proses perjuangannya. Akang Group itu sendiri, saya tahu betul perjalanannya, mulai dari jualan bakso aci gitu ya, aci huinya, bakso aci akangnya ya, iga kokojonya dan masih banyak lagi, itu juga berbagai macam tes model bisnis dilakukan Kang Dandi dan timnya. Pun juga dengan Arif Muhammad, berbagai macam kolaborasi brand, bisnis juga pernah dilakukannya. Sampai akhirnya dia hanya fokuskan ke beberapa bisnis saja. Salah satunya adalah Padang Payakumbuh. Apa sebenarnya menjadi keunggulan ataupun kata sukses ya, kunci sukses di balik pertumbuhan Padang Payakumbuh ini? Kawan-kawan semua, yang pertama pastinya adalah tentang branding yang kuat. Bagaimana seorang peran Arif Muhammad menjadi sangat krusial di bagian ini. Merek Padang itu di Indonesia banyak. Ada nasi Padang ataupun rumah makan Padang yang tidak ada dalamnya adalah artis ya, maka biasa saja. Tapi juga mereka ada yang juga besar. Apa yang membedakan rumah makan Padang Payakumbuh dengan yang lainnya? Ada sosok Arif Muhammadnya ini. Arif Muhammad menjadi salah seorang orang yang bisa mampu men-trigger banyak orang, atensi, traffic sehingga orang pada tahu, pengen nyoba nasi Padangnya, rumah makannya Arif yang mana? Oh ini Payakumbuh, sehingga orang pada datang. Kedua adalah masakannya yang asli. Terkadang masakan gitu ya, itu menjadi sebuah hal yang akan sangat cari oleh banyak orang. Nah, nasi Padang orang banyak yang suka gitu ya. Tapi tidak semua nasi Padang itu berasal dari Padang. Mungkin beberapa di antara Anda pernah mendengar berita beberapa bulan yang lalu gitu ya. Ada orang, sekumpulan orang tertentu yang dia bikin nasi Padang atau yang berasal dari Padang dan Bukit Tinggi dan sejenisnya, tapi ternyata bukan orang sana. Nah, sementara mereka dengan narasinya, dan saya tahu betul grup di dalamnya juga nggak cuma sekedar Arif dan juga Dandi ya, tapi juga ada yang lainnya, ada Yupi dan kawan-kawan yang juga alhamdulillah kebetulan juga kawan-kawan saya, mereka membawakan masakan yang asli, dan itulah yang ingin dia sampaikan, citra khas Padang yang benar-benar asli supaya orang tidak protes dan memang merasakan keasliannya. Yang ketiga adalah tentu lokasi. Lokasi ini menjadi sangat penting. Saya tahu betul bagaimana proses melihat tata letak pada Padang Payakumbuh ini, dia akan menghajar pasar yang mana gitu kan, dan dia akan nempel di brand Padang yang mana gitu. Anda bisa saksikan dan simpulkan sendiri. Tapi yang penting adalah bahwa penentuan lokasi dalam dunia bisnis kuliner itu menjadi sangat penting. Karena kalau sekali salah dalam menentukan lokasi ataupun pinpoint, maka akan sulit untuk diubahnya gitu ya. Apalagi sekali setup capex-nya dengan lokasi yang sangat besar. Dan nggak cuma sekedar lokasi, tapi juga tentang yang namanya seat capacity-nya, pun juga tempat parkirnya. Percuma kalau misalkan dari segi lokasinya bagus, tapi seat capacity-nya, kapasitas tempatnya juga kecil. Maka omset yang didapatkan mungkin seharinya cuma berapa saja. Maka lokasi plus seat capacity dan juga parkir menjadi salah satu hal penting. Dan yang keempat adalah tentu dari segi manajemen itunya sendiri. Apa itu? Dari Akang Group-nya. Pengalaman Kang Dandi dan kawan-kawannya, serta CEO dan juga timnya, pasti punya banyak pengalaman yang bisa dibawa. Learning dari perusahaan sebelumnya pasti dibawa. Positif negatifnya, yang positif dilanjutkan, yang negatif tentu tidak dilakukan. Saya pernah ketika itu bertemu langsung dengan beliau waktu umroh gitu kan, dan beliau bercerita bagaimana perjalanannya sampai akhirnya sekarang mendirikan Padang Payakumbuh dengan Arif Muhammad gitu ya, dan Masya Allah diterima pasar dengan baik. Apakah itu artinya dia yang sebelumnya lancar-lancar saja? Tidak. Ada beberapa catatan yang jadi pelajaran. Itu poin pentingnya bagi pengusaha untuk belajar dari pengalaman sebelumnya.
Lantas apa strategi sukses Padang Payakumbuh sehingga akhirnya sekarang bisa buka cabang di mana-mana dan omsetnya luar biasa. Nah tentu ini bermula dari pada saat kita melihat ataupun menyaksikan di mana Padang Payakumbuh ini diviralkan oleh Arif Muhammad dengan berbagai macam strategi launching. Ya, ketika itu dia berkolaborasi dengan Azizi JKT48 di mana juga gitu ya melibatkan influencer yang lain. Setahu saya adalah Jerome Pauline gitu ya. Nah, waktu itu bikinlah sebuah campaign kayak semacam yang namanya viralitas itu mudah sekali untuk diciptakan ketika ada yang namanya kompetisi ya. A atau B, A versus B gitu ya. Nah ini juga sama, yang dilakukan sama mereka adalah membuat sebuah semacam campaign tim pakai tangan dan tim pakai sendok. Tentu ini membuat sebuah atensi orang-orang untuk melihat dan menyaksikan gitu kan. Siapa yang sekiranya akan menang, siapa yang sekiranya mendapatkan dukungan paling banyak. Sehingga akhirnya apa? Ada pertandingan yang dibuat antara orang yang makan dengan yang pakai sendok dengan yang makan pakai tangan yang dilakukan secara live. Sekali lagi, challenge-challenge seperti ini akan menimbulkan atensi yang sangat besar buat masyarakat. Terlebih yang posting adalah para influencer. Not only cuman sekedar Arif Muhammad doang loh di sini, tapi juga circle ekosistem yang ada di dalamnya. Dan ini menjadi awal mula cikal bakal launchingnya itu benar-benar meledak. Kalau misalkan saya melihat modul yang saya sudah punya sendiri di Product Launch Dynamite gitu ya, itu yang dilakukan prosesnya namanya adalah pre-launch content. Dengan membuat sebuah konten-konten yang mendapatkan atensi dari pasar, followers, audience, dan akhirnya menciptakan buzz ataupun keramaian. Ini menjadi awal mula ramainya Padang Payakumbuh. Nah, bagaimana dengan peluang bisnis masakan Padang itu sendiri gitu ya? Nah, kalau misalkan kita melihat sebuah data, ini memang pasarnya sangat besar ya, di mana orang-orang nanti tinggal menyasar saja segmennya segmen menengah ke bawah atau menengah ke atas atau memang di bagian menengah. Saya melihat Padang Payakumbuh berawal dari sebuah segmen yang menengah, tidak ke bawah, tidak ke atas, artinya bisa naik turun gitu kan posisi pasarnya gitu kan. Nah maka nomor satu, tingginya permintaan. Masakan Padang digemari oleh berbagai macam kalangan karena rasanya memang kaya dan cocok dengan lidah orang Indonesia alias Nusantara. Simpelnya adalah sederhana. Kalau misalkan saya pribadi keluar kota, saya bingung di situ masakan yang khas apa, pengen makan apa, ya udah sederhana di situ nyari Padang di sini apa, maka makanlah masakan Padang. Itu bukti apa? Bahwa permintaannya sangat besar. Yang kedua adalah bisnis modelnya fleksibel. Ya, ini bisa dalam bentuk warung kecil, resto besar, atau food truck franchise. Atau memang kondisinya memang yang besar sekalian, yang sekali setting di angka 2, 3, 4, sampai 5 miliar. Capex-nya disesuaikan saja tergantung segmentasi pasar dan akan menentukan bisnis model yang mau digarapnya. Ketiga adalah keunikan rasa dan penyajiannya dengan adanya bumbu rendang, gulai, sambal hijau, dan makanan-makanan khas lainnya nasi Padang, tentu itu menjadi sebuah daya tarik tersendiri. Dan tergantung nanti, mungkin beberapa di antara Anda mengenal ada yang namanya nasi Padang, ada yang namanya nasi kapau gitu kan, yang berasal dari Padang, berasal dari Bukit Tinggi dan macam-macam. Pokoknya Indonesia dengan Sumatera sananya itu luar biasa kayak akan inovasi dari segi produk. Nah ini penyajiannya macam-macam. Ada yang disajikan langsung, ada yang kita nanti tinggal touch screen gitu ya, ini gitu ya, dan macam-macam. Itu menjadi sebuah keunikan tersendiri dalam masakan Padang. Yang keempat adalah peluang ekspansi di digitalnya. Ini tentu bisa dikembangkan di layanan online seperti Cloud Kitchen, delivery only, ataupun pre-order catering. Dan saya melihat sekarang orang makan Padang nggak cuma sekedar pada saat makan siang ataupun pada saat makan sore gitu ya. Tapi ada kalanya beberapa perusahaan besar itu dia delivery untuk cateringnya agar nanti di kantor-kantornya itu kirimlah nasi Padang yang kita bikin gitu ya. Nah itu peluangnya. Jadi kalau ditanya peluangnya sangat-sangat besar. Nah tentu di balik peluang ada yang namanya tantangan. Apa tantangannya? Seiring tingginya permintaan tentu tantangannya pun adalah tentang persaingan yang tinggi, di mana rumah makan Padang itu banyak banget gitu ya, maka perlu ada strategi khusus dari segi positioning kah, dari segi pricing kah, dari segi harga kah, atau apapun itu. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan salah seorang pebisnis yang juga main di ranah masakan Padang, cuman dia tidak mau perang dengan masakan Padang yang lainnya, sehingga ia menggunakan hashtag bukan warung Padang gitu ya, justru untuk membuat sebuah positioning bahwa ini bukan warung Padang, walaupun pada saat kita masuk ke tempatnya itu Padang banget.
Tapi dengan bumbu cerita story behind the product yang menghasilkan banyak akhirnya demand dari pasar. Dia berkolaborasi dengan salah satu sosok influencer juga yang memang aktif dalam dunia YouTube juga dan juga content creator. Mungkin ada mengenal, namanya adalah Pras Teguh gitu ya. Dimana dengan brand namanya Warung Taburai. Kalau misalkan Anda masuk ke tempatnya, cobain saja. Di situ sejatinya itu masakan Padang ya. Tapi balik lagi, ini adalah cara dia, strategi dia agar keluar dari persaingan. Karena tadi kan tantangannya adalah persaingannya. Daripada gua gitu ya, dikompetisikan, oh ini nanti sama mirip ini, udahlah. Bedain positioningnya, story-nya dibikin. Kedua adalah biaya operasionalnya cukup besar dan pastinya adalah modalnya pun cukup besar. Mungkin sebagian dari Anda mengenal dalam industri bisnis nasi Padang atau masakan Padang, ada beberapa kebiasaan di antara mereka untuk bicara masalah labor cost-nya ataupun gajinya. Itu sistemnya adalah bagi hasil dengan para karyawannya. Ada yang seperti itu. Walaupun ada juga yang memang posisinya seperti hal biasa. Bikin restoran seperti biasa, labor cost-nya berapa, gajinya baru dipotong misalkan 12-15% total akumulasi rasionya. Tapi balik lagi, hal ini tentu bagi orang yang tidak bisa terjun di dunia F&B dengan sistem bagi hasil akan cukup aneh kalau misalkan omsetnya berapa, profitnya berapa, 50% dari situ dibagi dengan karyawannya. Nah ini menjadi sebuah catatan penting, tantangan tersendiri untuk edukasi agar nanti operasionalnya tidak membengkak. Yang ketiga adalah tenaga kerjanya. Dari bicara masalah tentang gaji orang, sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan, kalau polanya ada sebagai hasil, itu harus diperhitungkan. Ketika turun omsetnya, memang akhirnya kita juga ikut turun baginya. Tapi ketika naik, jadi gede banget rasionya. Dan poin pentingnya apa? Pastikan bagian dapurnya, operasionalnya, produksinya benar-benar paham tentang dunia masakan, gitu ya. Dan di sini adalah spesifiknya adalah masakan Padang. Nah yang keempat adalah manajemen limbahnya. Perlu pengelolaan makanan sisa yang tidak terjual tuh nanti dikelolanya seperti apa, gitu ya. Saya mendengar dapat cerita di mana ayam misalkan ketika dikelola untuk jadi apa gitu ya, masakannya ketika beberapa hari tidak laku tanda kutip, maka dia akan dipakai jadi apa. Kalau Anda tertarik untuk terjun dalam industri ini, Anda perlu tahu cara solusi untuk manajemen limbahnya. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana strategi suksesnya agar terus bisa survive dalam bisnis masakan Padang ini. Satu, pastinya adalah kita perlu melakukan inovasi dari segi menu dan dari segi packagingnya. Gak bisa dipungkiri, packaging di sini gak cuma sekedar packaging yang dikirim ya, tapi bagaimana experience pada saat makan. Baru-baru ini kita melihat Om Deddy Corbuzier gitu kan bikin juga nasi Padang dengan cara makan pakai hot plate setahu saya gitu. Walaupun saya belum pernah ke sana, ketika lihat dari videonya itu memberikan experience tersendiri. Experience dari segi makannya dan juga pasti dari segi menu makanannya. Ini nomor satu, itu penting dilakukan. Kedua adalah pastinya adalah optimasi digital marketingnya. Ya, mungkin bagi Anda yang tidak punya sosok seperti halnya Armuh ataupun Arifah ataupun Om Deddy gitu kan, Anda perlu memanfaatkan murni dari segi masakannya, dari segi makanan ataupun rasanya, keamanannya, kenyamanannya, kebersihannya. Itu menjadi poin penting. Jangan sampai orang masuk ke tempat Anda makan terus mereka kapok karena pelayanannya nggak ramah ya, kebersihannya juga kotor dan segala macamnya. Nah ini nanti ya dioptimasi di digital marketing dengan berbagai macam konten. Maka Anda undanglah para influencer KOL, dibayar mereka masuk ke tempat Anda, info apa yang memang ada di kota tersebut dan digoreng habis-habisan. Itu nomor 2. Jadi optimasi digital marketing dengan segala macam kelebihan yang Anda sajikan. Yang ketiga adalah peluang franchise ataupun ekspansinya. Ya, pastinya bisnis kuliner itu duitnya itu ada di horizontal expand, di mana Anda buka cabang di berbagai macam tempat. Kalau satu cabang bisa menghasilkan 1,5 miliar katakanlah omset, maka kalau untuk mendapatkan 10 miliar gitu ya, untuk dapat 15 miliar dikali 10. Itu untuk revenue-nya. Menariknya adalah dalam industri ini, kalau Anda menjual proses kayak semacam kemitraan ataupun franchise ataupun peluang bisnis autopilot, maka akan mendapatkan license fee di awalnya. Beberapa yang saya dengar, tidak hanya sekedar dari Padang Payakumbuh, dari juga yang lainnya, saya mendengar ada di antara mereka yang mendapatkan lisensi untuk awal mula buka di angka 500 juta. Bahkan ada yang sampai 1 miliar, bahkan ada yang nyampe 1,5 miliar. Nah, silakan tuh, itu menjadi peluang cuan buat Anda para pengusaha nasi Padang, para pengusaha restoran Padang. Termasuk juga Padang Payakumbuh ini sendiri. Dengan berbagai macam cabangnya itu, nah ini tinggal nanti tantangannya adalah gimana caranya agar rasa agar tetap terstandar, agar pelayanan bisa tetap sesuai dengan harapan gitu kan, dan nggak cuma sekedar ketergantungan pada sosoknya saja.
ya. Adanya Armo itu menjadi sebuah trigger untuk meledaknya demand di pasar gitu kan, tapi jangan sampai nanti menjadi sebuah bumerang buat Padang Payakumbuh ini sendiri gitu. Ketika misalkan sesederhana kalau ada mitra ataupun investor yang tidak puas karena belum ROI atau BEP, nanti nyerangnya malah ke Mas Armo. Ini yang jadi catatan pentingnya. Nah, pertanyaan adalah bagaimana pendapat Anda tentang nasi Padang? Saya pribadi tertarik nih untuk bikin nasi Padang ya. Mungkin bukan nasi Padang, mungkin yang lain ya. Tapi intinya adalah bikin semacam restoran seperti nasi Padang agar bisa mendapatkan juga atensi dari banyak orang dan punya kebanggaan tersendiri sih, bisa mengangkat makanan Indonesia agar bisa sampai ke luar sana. Kalau misalkan Anda suka dengan konten ini, silakan Anda like postingan ataupun YouTube ini, konten ini. Kalau misalkan Anda suka, kalau Anda request bisnis apa lagi yang perlu kita bahas, silakan komen. Dan pastinya jangan lupa di subscribe.